di pegawai seperti beserta rombongan yang telah hadir di saat di mana tujuh pitu badir tapak dapat mana lungkung pak dua tiga empat lima enam tujuh karena buka petang kembali kami bayar lalu buat ada lungkung pang lungkung ya monok sikit kepulauan pakai tumbak tumbuk video punang gila tijak hayap punang gila tijak batu tijak telur kelabat teguh batu teguh iman kita karena pagi karena itu kami kasma jadi iman kita teguh seperti batu semua pagi kita lebih mudah lebih daripada iman dengan orang lain iman kita teguh seperti batu telur ya telur tuh hidup saya hidup dulu buat mulai buah saya apa saya ini balik kita sama tahu bisa tahu tidak bisa dilepas tidak bisa nih coba di atasnya udah tahu kok oke Pak kasih Pak yang kedua Pak Profesor artinya pakai dis ketua Pak Kades. ya Pak selamat sore Pak Kades Pak Janting maju Pak non terima kasih Dipersilakan untuk mencicipi apa ini tidak banyak seperti ini. seperti tukang Apa tuh? gitu Fotoropet. pusang sedang ada Tadi. Kalau tidak mampu. Terima kasih. Sehabis itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang meriah ini. Dan sebagaimana biasa, kalau uskup mengunjungi daerah baru, kasih baru, paroki baru, Bapak Uskup akan memberikan berkat perdana. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji syukur hamba haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan hamba mengunjungi umat yang Kau cintai di sini. Hamba memohon berkat-Mu secara khusus bagi seluruh umat yang ada di sini. Anugerahkan kepada mereka kesehatan jiwa raga. Jauhkan dari mereka segala yang jahat, biar mereka boleh bekerja sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani mereka. Hamba juga memohon berkat bagi anak-anak mereka, baik yang dalam pendidikan, perantauan. Engkau menyertai mereka semua, menuntun mereka dalam melaksanakan tugas pendidikannya sehingga berhasil dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat yang Kau curahkan kepada kami menjadi kekuatan khusus bagi kami semua umat-Mu yang beriman. Maka anugerahkan itu kepada mereka.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, keluarga saudara-saudari, pekerjaan saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan silakan dari untuk kemar kita nanti di sini langsung kita akan ke
bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bergembira bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen penguatan. Dalam penerimaan sakramen penguatan itu, Roh Kudus punya peranan istimewa. Sebagaimana juga dikemukakan dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Roh Kudus itu memungkinkan para murid untuk mewartakan sabda Tuhan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh mereka yang mendengar. Saudara-saudari menerima karunia Roh Kudus yang mendewasakan saudara-saudari, yang menjadikan saudara-saudari orang-orang Katolik yang bertanggung jawab, yang tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihindari sebagai orang-orang Katolik dewasa. Saudara-saudari, karena perjalanan semua kita masih panjang ke depan, tentu kita tetap memerlukan kekuatan yang berasal dari Roh yang sama. Mari kita memohon agar kita pun yang hadir bersama dengan mereka yang akan menerima sakramen Krisma dikuatkan, diteguhkan, dijadikan orang-orang Katolik sejati. Sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan kita, marilah pada awal perayaan ini dengan segala kerendahan hati mohon ampun, supaya kita semua layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama kita menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Barbara Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
mohon kepadamu, berkenanlah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Semoga kami semua yang berjalan dalam kesatuan iman dikuatkan oleh daya kasih-Nya dan dengan giat mengusahakan kedewasaan penuh dalam Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain berkat pengaruh Roh Kudus. Karunia berbeda-beda, tetapi Roh Kudus itu satu dan sama. Tugas pelayanan berbeda-beda, tetapi Tuhan itu satu dan sama. Mukjizat itu berbeda-beda, tetapi Allah itu satu dan sama. Dialah yang mengerjakan segalanya dalam semua orang. Kehadiran Roh Kudus itu dijadikan nyata dalam setiap orang untuk kepentingan orang lain. Seperti badan kita, meski banyak anggotanya, merupakan satu kesatuan. Dan semua anggota yang berlainan itu, biarpun banyak, merupakan satu badan saja. Demikian pula Kristus. Maka kita semua dibaptis untuk menjadi satu tubuh di dalam Roh.
Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga bacaan yang kita dengar pada kesempatan ini berbicara mengenai beberapa peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang beriman. Tidak semua peran itu dikemukakan di sini pada kesempatan ini, hanya beberapa saja. Bagi kita penting untuk memahami peran Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus membangun suatu komunikasi yang baik antara pewarta dan pendengar, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama. Para rasul berbicara di hadapan begitu banyak orang dan sesuatu yang menakjubkan terjadi. Banyak orang dari berbagai bahasa memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Yang mengherankannya ialah bahwa para rasul berbicara dalam berbagai bahasa menurut pendengaran mereka yang hadir. Tetapi kita tahu para rasul itu orang-orang sederhana, orang Yahudi yang pendidikannya rendah. Seperti kita ketahui, Petrus adalah nelayan yang tidak tahu baca tulis. Menurut kisah tradisional, dia punya sekretaris yang menulis segala sesuatu yang dia ucapkan. Nah, kali ini dikisahkan Petrus dan kawan-kawannya berbicara dalam berbagai bahasa. Roh Kudus memampukan para rasul untuk mengkomunikasikan warta gembira kepada begitu banyak orang, dan orang-orang banyak
dapat menangkapnya dengan baik, mengertinya dengan baik, memahaminya dengan baik. Dan oleh karena itu dikatakan seakan-akan mereka mendengar Petrus dan kawan-kawan ngomong dalam bahasa mereka sendiri. Nah, dalam hal ini Roh Kudus berperan penting. Roh Kudus memampukan para rasul untuk mengkomunikasikan warta gembira kepada para pendengar. Dan Roh Kudus juga yang memungkinkan para mendengar menangkap dengan baik, mengerti dengan baik apa yang disampaikan para rasul kepada mereka. Inilah suatu komunikasi. Kalau pesan-pesan itu tak tersampaikan, tidak dimengerti, tidak ada komunikasi yang baik. Tetapi kenyataannya apa yang disampaikan oleh para rasul dimengerti dengan baik oleh para pendengar berkat kuasa Roh Kudus. Seperti dikatakan Paulus dalam tadi bacaan kedua itu, kendati mereka itu terdiri dari begitu banyak orang dengan bakat-bakat dan peranan yang berbeda-beda, mereka mengerjakan segala-galanya untuk kepentingan gereja, demi pembangunan gereja yang satu. Dan mereka disatukan di dalam gereja. Apapun pekerjaan mereka, peran mereka di dalam gereja, itu lakukan demi perkembangan gereja. Mereka sehati dan sesuara menyumbangkan kemampuan mereka demi kemajuan gereja. Dan itu hanya mungkin karena peran Roh Kudus yang mempersatukan mereka. Ibaratnya seperti anggota-anggota tubuh, kata Paulus. Kendati anggota tubuh ini satu, tetapi tubuh itu satu adanya. Kendati anggota-anggota tubuh itu banyak, dia satu. Setelah menerima Roh dari Tuhan, para murid punya kuasa memberikan pengampunan. Itulah yang diwariskan kepada gereja sampai sekarang dalam sakramen pengampunan dosa. Hanya mereka yang ditahbiskan, yang menerima pengurapan dari Bapak Uskup, yang mendapat warisan kuasa pengampunan atau memberikan pengampunan boleh dan bisa mengampuni. Rohlah, Tuhanlah, Allahlah yang mengampuni. Allah yang berkarya dalam diri imamnya. Allah yang punya kuasa mengampuni dosa manusia. Hari ini sebagian di antara kita akan menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan, sakramen pendewasaan, dan di situ juga Roh Kudus berperan. Oleh karena itu nanti pada saat Bapak Uskup mengurapi penerima sakramen, Bapak Uskup berkata, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Pada saat saudara-saudari diurapi dengan minyak krisma, saudara-saudari menerima Roh dari Tuhan sendiri yang mendewasakan saudara-saudari. Nah, dengan itu saudara-saudari menjadi orang-orang Katolik dewasa, seorang Katolik yang bertanggung jawab, seorang Katolik yang sungguh beriman, seorang Katolik yang berjanji untuk setia mengimani apa yang diajarkan kepada mereka. Seorang Katolik yang rela mati demi imannya dan tidak akan berkhianat sampai ia meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Tuhan. Itu artinya dewasa. Dewasa tidak lagi terombang-ambing. Dewasa tahu persis dan yakin ke arah mana ia berjalan, kemana ia akan mengarahkan diri. Nah, saudara-saudari, dengan menerima sakramen Krisma, Anda menjadi orang dewasa yang tahu jalan, yang tahu aturan, yang tahu apa yang harus dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat, yang mau setia kepada Yesus sampai akhir dan tidak akan membangkang, tidak akan mengkhianati Dia. Itu orang dewasa.
Namun kita sebagai manusia kadang-kadang walaupun sudah menganggap diri dewasa, kadang masih terganggu juga. Oleh karena itu perlu doa terus-menerus. Perlu dukungan dari teman-teman. Nah, komunitas gereja ini, orang-orang beriman yang kita sebut gereja, berperan penting untuk membantu satu sama lain agar bisa akhirnya sampai kepada kehidupan kekal. Inilah peran komunio, komunitas orang-orang beriman. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, ini beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan. Dan mari kita berupaya untuk menjadi orang Katolik yang benar, Katolik sejati, Katolik yang setia sampai akhir, Katolik yang tidak setengah hati, tetapi sepenuh hati. Jangan setelah setengah mati berjuang karena susah lalu tinggalkan Katolik. Itu artinya Katolik setengah hati, Katolik setengah mati. Kita harus menjadi Katolik sampai mati, bukan setengah mati. Sampai mati. Yang mulia Monsinyur Samuel Oton Sidin, Uskup Keuskupan Sintang. Hari ini kami umat Paroki Santo Petrus dan Andreas Paul menghantar umat kami sebanyak 180 orang yang ingin menerima sakramen Krisma. Mereka telah dipersiapkan dengan seksama oleh para pembina. Dan dari pengamatan kami, mereka memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi, dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam upacara ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan warga muda ini dan membimbing mereka sampai kepada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Anda sungguh-sungguh telah berpartisipasi dalam karya pembinaan iman gereja, dalam karya kegembalaan kami. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan saudara. Sekarang marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang hangat ke hadapan Allah sebagai persiapan upacara Krisma. Apakah saudara-saudari menolak setan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada saudara-saudari secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas pembaharuan iman dan janji baptis saudara-saudari. Para umat sekalian, sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Dia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada para putra-putrinya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka
menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Herwan. Hervan. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Katarina. Karina, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Petrus. Agustina.
Claudius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Hieronymus, Hieronymus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Herculanus, Herculanus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Hieronymus, 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 terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Gregorius, Gregorius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Augustinus, Augustinus, terimalah tanda karunia Roh Petrus, Heresia, Andreas, Juliana, Petrus, Ella, Ella, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Peter, Peter, Agrianus, Bernardus, Aprilianus, Eugenius, Eugenius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Hendra, Hendra, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria Magdalena, Maria Magdalena, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Victor, Victor, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Yosef, Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Theophilus, Theophilus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Stefania, Stefania, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Rika, Rika, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Valeria, Valeria, terimalah tanda karunia Roh Kudus.
Herculanus. Marcela. Luciana. Marcelina. Elizabeth. Juliana. Emilia. Magdalena. Antonia. Margareta. Yosef. Maria. Mary. Octaviani. Veronica. Petrus. Maria. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Karena Kristus
Petronella, Petronella, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Aurelia, Aurelia, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Yohanes, Yohanes, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Domitrius, Domitrius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Marcelvia, Arselvia, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Christian,